Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Alfida Muslimah, Hadir, Bu. Nadia Destiani, Hadir, Bu. Rini Oktapiani, Hadir, Bu. Siska Sartika. Hadir, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cerita fabel. Nah, pada cerita fabel ini menggunakan tokoh para binatang. Sebelumnya kita juga pernah belajar tentang cerita imajinasi ya. Kalau cerita imajinasi itu bersifat khayalan. Nah, dalam mempelajari cerita fabel ini ada manfaat yang bisa kita tanamkan, yaitu berupa nilai-nilai moral dan nilai-nilai budi pekerti pada diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan setelah mempelajari cerita fabel ini diharapkan yang pertama, peserta didik dapat menelaah struktur dan ciri kebahasaan cerita fabel yang dibaca atau didengar dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan kembali isi cerita fabel yang didengar atau dibaca dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan dan mengidentifikasi unsur cerita fabel yang dibaca dan didengar dengan tepat. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang fabel, ada yang tahu apakah cerita fabel itu? Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Iya, betul. Nah, pengertian fabel. Fabel secara etimologis berasal dari bahasa Latin, fabulat. Nah, fabel ini merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel yang diperankan hewan ini akan menceritakan sebuah kisah yang berisi pesan moral. Nah, pesan moral dalam teks fabel diharapkan bisa membuat para pembaca meniru hal baik. Selanjutnya, ciri-ciri fabel. Yang pertama, fabel itu mengambil tokoh para binatang. Kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk seperti watak manusia. Misalnya, watak yang baik memiliki sifat jujur, sopan, pintar, senang bersahabat, dan suka berperilaku terpuji. Watak yang buruk seperti memiliki sifat licik, culas, sombong, ingin menang sendiri, dan suka menipu. Nah, selanjutnya, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Nah, rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Selanjutnya, cerita fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Nah, ciri bahasa yang digunakan yaitu yang pertama, kalimat naratif atau peristiwa. Misalnya, katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Lalu, semut menyimpan makanan di lubang. Yang kedua, kalimat langsung yang berupa dialog. Ketiga, menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa. Jenis fabel. Jenis fabel ini ada dua. Yang pertama, fabel alami. Fabel alami ini menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban, singa itu buas dan ganas. Selain itu, fabel alami menggunakan alam sebagai latar, seperti hutan, sungai, kolam, dan sebagainya. Yang kedua, jenis fabel adaptasi. Nah, fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain seperti latar, misalnya di rumah atau di jalan raya. Contohnya, landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Struktur fabel. Struktur fabel ini terdiri dari yang pertama orientasi, merupakan bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Yang kedua, komplikasi. Merupakan konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Yang ketiga, resolusi. Nah, bagian ini bagian yang berisi tentang pemecahan masalah. Yang keempat itu koda. Nah, koda ini merupakan bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut.
Nah, dalam cerita fabel ini, koda ini biasanya wajib ada ya. Unsur fabel. Pertama, unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik ini adalah unsur pembangun cerita dari dalam meliputi yang pertama tema. Tema ini merupakan gagasan utama dalam suatu cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh dalam fabel berupa binatang. Tiga, penokohan. Tokoh ini diberi citraan sebagai binatang yang berperilaku seperti manusia. Yang keempat, latar. Yang keenam, sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, yang terakhir, amanat. Amanat ini merupakan pesan moral yang terdapat pada cerita. Nah, selanjutnya unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini meliputi yang pertama, nilai budaya dan nilai moral yang terkandung pada cerita fabel. Dua, segi agama dan kebudayaan yang dapat dianut. Yang ketiga, kondisi sosial di masyarakat pada cerita fabel. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan pada fabel. Yang pertama itu menggunakan kata kerja. Kata kerja ini dibagi menjadi dua, yaitu kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Nah, kata kerja transitif ini kata kerja yang membutuhkan objek. Kalau kata kerja intransitif itu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Terus yang kedua, penggunaan kata sandang si dan sang. Misalnya, si kancil sedang menyapa teman-temannya dekat kolam. Misalnya penggunaan kata sang. Misalnya sang harimau sedang menerkam tikus. Nah, yang ketiga, penggunaan kata tempat dan keterangan waktu. Yang keempat, penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Yang kelima, penulisan kata seru. Yang keenam, konjungsi atau kata hubung. Yang ketujuh, kata depan. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Nah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan menayangkan contoh cerita fabel ya. Kancil, ada apa? Shh, jangan bising. Tuh, singa. Singa? Apa tuh? Hah? Kau tak tahu? Singa ini macam harimau, tapi dia lagi ganas. Jangan, bahaya, dia dimakan. Hah? Oh, baiklah. Itu kan ekor aku. Sana. Nah, dari tayangan contoh cerita fabel tersebut, ada yang bisa menjelaskan para tokohnya? Kancil, tikus, sama singa, Bu. Iya, betul. Para tokohnya yaitu kancil, tikus, dan singa. Terus latarnya di mana? Di hutan. Iya, betul. Latarnya di hutan ya. Tokoh yang mempunyai watak yang jahat. Singa. Ya, betul ya. Singa tadi memiliki watak yang jahat. Terus yang memiliki watak yang baik, tikus ya. Kalau kancil itu sebagai penengahnya. Sebagai yang memiliki watak tritagonis yang netral atau penengah dari singa dan tikus tersebut. Nah, jadi pesan moral yang terkandung dalam cerita fabel tadi yaitu kejahatan itu jangan dibalas dengan kejahatan ya, tapi kejahatan itu harus dibalas dengan kebaikan supaya orang yang jahat itu sadar dan tidak melakukan kejahatan lagi. Biasanya bacalah cerita fabel, boleh dari buku cerita atau buku apa, bisa dari modul juga atau internet. Lalu ceritakan kembali isi dari cerita fabel tersebut secara lisan dalam bentuk video dengan durasi, jadi tidak boleh lebih dari 3 menit ya. Nanti videonya tersebut diupload di Google untuk dinilai. Jelas tugasnya? Nah, jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin Ibu akhiri saja ya untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan belajar tentang surat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.